celah-celah dan pintu-pintu yang bisa dimasuki setan adalah sifat-sifat manusia yang jumlahnya banyak sekali. Yang pertama adalah marah. Marah ini di antara pintu setan akan masuk. Karena marah adalah hilangnya akal. Jika pasukan akan lemah, maka pasukan setan akan menyerang. Dan selagi manusia marah, setan akan terus mempermainkannya. Maka kita dianjurkan ketika marah, kita disuruh duduk, disuruh baring, berwudu dan seterusnya. Nah, yang kedua hawa nafsu. Mengikuti nafsu. Sebagaimana kita ketahui innan nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu tersebut senantiasa membawa keburukan. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat. Yang ketiga hasad, dengki, iri hati. Artinya membenci dengannya kenikmatan yang orang pada adanya. Jadi orang mendapatkan dunia khusuzon ada padanya. Kenapa kok bisa begitu? Ini penyakit iri di antara pisu setan akan masuk. Yang selanjutnya tamak. Tamak tidak ada pernah puas dengan dunia ini. Semua dikejar. Membuat dia akhirnya tinggalkan semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimakumullah taala, ketamaan ini akan membuat kita dirangkul oleh syaitan. Nah, selagi manusia merasa tamak, maka ketamakannya akan membuatnya buta dan tuli. Membuatnya buta dan tuli. Maka tidak sedikit ada orang yang berucap halal haram hantam. Itu adalah di antara keberhasilan syaitan. Ketika dia telah meyakini dengan status tersebut, sampai lagi mereka tidak meyakini halal saja susah, haram saja susah dicari, apalagi halal. Kok bisa mereka mengatakan tersebut? Ini di antara tamaknya dengan dunia. Yang kelima, berlebihan dalam makan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Kata Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai berlebih-lebihan. Kenyang saja, tidak pernah merasakan lapar. Hadirin, ini di antara penyakit kalau tidak pernah merasakan lapar. Kenyang terus hidup. Tidak pernah merasa lapar. Ngunyah terus. Tidak pernah bersenyap sih ke mulutnya. Nah, kalau orang yang tidak pernah merasakan lapar ini, tidak pernah merasakan lapar, ini bahaya. Bisa akan mengeraskan hati, syaitan akan masuk. Yang keenam, terburu-buru dan kurang teliti dalam segala perkara urusan. Terburu-buru. Semua buru-buru tanpa pertimbangan dan seterusnya. Bukan berarti setiap kita ini tidak boleh salah, bukan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaitan. Kata Nabi, berhati-hati atau pelan-pelan itu dari Allah dan terburu-buru itu dari syaitan. Jangan buru-buru untuk memutuskan. Perlu pertimbangan hal demikian. Walaupun ada dalam keadaan kondisi kita harus putuskan dan buat, tetapi tidak selamanya semua diputuskan. Akhirnya barulah dia akhirnya menyesal. Yang ketujuh adalah bakhil, pelit. Karena hal itulah yang menghalangi untuk bersedekah. Yang kedelapan, takut miskin. Nah, ini diantara penyakit takut miskin. Akhirnya malas sedekah, cinta dengan dunia, dihabiskan siang malam seluruhnya untuk mencari dunia. Seluruh ketaatan ditinggalkan, seluruh aktivitas tinggal, akhirnya sakit, akhirnya uang yang dikerja untuk obat bagi dia saja. Yang kesembilan, fanatik kepada mazhab. Dendam kepada seteru dan memandang rendah terhadapnya. Fanatik. Fanatik ini penyakit. Tidak boleh kita fanatikan kecuali Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia mungkin salah. Manusia mungkin salah. Tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, suudzon, buruk sangka kepada orang. Suudzon, buruk sangka dengan orang. Maka orang beriman harus selalu senantiasa husnuzon, bersangka kepada Allah Subhanahu, kepada Allah dan selanjutnya kepada manusia. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala ajma'in.